Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW. Kita mulai lagi pertemuan yang keempat ya, mengenai sistem informasi digital pada bank syariah ya. Nah, sebenarnya ada hal lain yang harus kita ambil pelajaran dari mata kuliah ini, yaitu mungkin ya dari sisi apa ya, kegunaan secara langsung mungkin tidak ya, tapi ada sisi lain yang harus teman-teman perhatikan ketika mempelajari mata kuliah, terutama yang berbau-bau digital gitu ya. Nah, sekarang ini kan sudah eranya era digital gitu ya, sehingga di satu sisi ya teman-teman, mungkin saya pernah cerita juga ya, itu sebagai ancaman ya, tapi di sisi lain juga sebagai peluang ya. Ancaman bagi orang-orang yang tidak bisa menggunakan media-media digital ya, yang masih terperangkap dengan media-media manual ya, mungkin nanti dia akan terancam tidak dapat terpakai lagi ya. Tapi membuka peluang-peluang baru bagi orang-orang yang memang dia menguasai dunia digital ya, dan itu akan menjadi pasar baru ya, bukan pasar baru ini ya, maksudnya menjadi pasar ya, yang apa ya, ya benar ya, menjadi pasar yang akan baru untuk masyarakat gitu ya. Sekarang mungkin kita sudah ada marketplace ya dalam dunia e-commerce ya. Nah, tapi juga dalam dunia keuangan ya, dalam dunia keuangan juga akan ada semacam seperti itu ya. Mungkin sekarang ada namanya fintech ya, fintech syariah. Nah, fintech syariah ini sebenarnya dia seperti marketplace ya, marketplace apa namanya, pada dunia keuangan syariah ya, fintech syariah. Kalau saya boleh analogikan ya, bank syariah itu atau bank umum yang apa yang ada ya, walaupun bank umum sekarang pun juga sudah banyak menggunakan media-media teknologi ya, informatik teknologi ya. Nah, artinya sudah ada perubahan-perubahan ya. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Di handphone kita ini ya pasti sudah ada mobile banking ya, sudah ada internet banking. Nah, itu merupakan salah satu perkembangan ya, yang mana bisa menjadi ancaman dan juga sebagai peluang bagi kita, terutama bagi generasi teman-teman ya, harus melek teknologi ya. Jangan juga kemarin apa saya bilang di kelas ini apa di kelas mana ya, jangan sampai terjebak juga dalam teknologi ya. Nah, saya akan sedikit menyajikan mengenai sistem informasi digital ya, pada salah satu bank ya. Nah, ini sistem informasi manajemen mobile banking pada bank XXX ya, pada suatu bank ya. Nah, ini salah satu contoh saja ya teman-teman ya. Ketika mempelajari ini mungkin teman-teman harusnya terbetik dalam hatinya itu untuk segera bagaimana saya bisa mengembangkan dunia IT ya, mengembangkan dunia informasi teknologi ya. Dalam dunia perbankan ya, digitalisasi merupakan suatu yang perubahan yang cukup signifikan ya. Apalagi sekarang ada fintech. Fintech itu ya seperti marketplace ya, marketplace di e-commerce itu ya. Dia tokonya mungkin nggak ada ya. Dia tapi secara maya, dunia maya ya, secara digital ini ada ya kan. Nah, ini bank ini salah satu dari bank plat merah itu maksud bank pemerintah ya. Slogan terdepan terpercaya, tumbuh bersama Anda. Nah, dia juga merupakan salah satu bank yang memiliki ya, memiliki suatu sistem mobile banking yang mutakhir ya. Nah, peralihan dari konvensional, maksudnya konvensional itu manual ya, manual kepada digital ya, dengan diluncurkannya mobile banking oleh hampir seluruh bank di Indonesia ya. Nah, membuat kompetisi baru memanjakan nasabah melakukan transaksi-transaksi finansial ya. Jadi kita tidak perlu lagi jauh-jauh ya. Ya mungkin nanti bisa jadi kuliah ya. Bisa jadi seperti itu ya.
Ya apalagi dengan adanya pandemi ini ya teman-teman ya, ini suatu pelajaran juga bagi kita semua ya. Pelajaran satu sisi kita harus memanfaatkan dunia teknologi ya. Dengan mungkin ya sekarang masih dengan segala keterbatasan sinyal ya, dengan keterbatasan apa namanya ya pertama sih sinyal sambungan dan juga gadget ya. Tapi nanti bisa jadi teman-teman ya di kemudian hari di beberapa tahun yang akan datang ya kita tidak akan apa ya, mungkin bisa jadi ya, kampus itu tidak akan punya tempat tapi dia cukup ya seperti ini gitu ya, asalkan ada laporan-laporan apa video-videonya ya kan, dia melakukan perkuliahan ya, tidak menutup seperti itu teman-teman, apalagi adanya sistem MBKM ya, yaitu apa, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu ya, itu juga merupakan salah satu terobosan ya, terobosan dalam perkuliahan ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman itu akan ada aktivitas-aktivitas teman-teman yang bisa diakui sebagai SKS ya. Itu dalam dunia pendidikan gitu ya. Dalam dunia instansi keuangan pun juga demikian ya. Adanya informasi teknologi ini menjadikan ya berubah semuanya ya. Ada fintech syariah ya dengan berbagai macam ya. Yang itu tidak ada tempatnya ya, artinya tidak tempat tuh ya mungkin ada tempatnya tapi virtual office gitu ya. Nah apalagi sekarang ya, ya kita memiliki smartphone itu tidak kenal usia ya. Bahkan anak SD sekalipun sekarang sudah memegang smartphone ya, yang bisa mengakses seluruh penjuru dunia. Ya. Lalu strategi bisnis pada apa dunia perbankan ya. Berdasarkan tingginya jumlah pengguna mobile dan internet banking di Indonesia, mobile banking menjadi salah satu terbaik e-commerce dengan data sepanjang tahun 2014. Jumlah transaksi mobile banking sudah mencapai 112 triliun ya. Bayangkan ya. Ini aja baru tahun 2014 sudah 112 triliun ini ya. Jika dibandingkan tahun 2013 yang 42 triliun. Nah, artinya peningkatannya lebih dari 100% teman-teman ya. Peningkatan penggunaan mobile banking ini ternyata lebih dari 100% ya. Nah, ini berarti dia benar-benar membuka peluang ya teman-teman, makanya nanti ketika kuliah ya coba pergunakanlah waktu kuliah itu sebaik-baiknya. Dan kenapa karena nanti tantangan teman-teman ya di kemudian hari yaitu ketika teman-teman lulus ya sudah menjadi sarjana ekonomi Islam ya, CI ya berarti ya, bukan se ya. Kalau dulu tuh apa namanya ya, sarjana ekonomi ya. Makanya dulu teman-teman mungkin pernah dengar artis ya, ada namanya Toming Se ya. Nah, berarti dia Toming sarjana ekonomi ya. Oke ya. Memberikan layanan yang optimal kepada para nasabah melalui media online ya. Fasilitas jaringan internet yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun dinilai sebagai solusi yang sangat tepat ya. Nah ini ya jaringan internet memang salah satu apa ya, salah satu kendala dan juga bisa salah satu ini juga ya. Kalau memang dia tidak ada kendala, dia akan menjadi satu terobosan ya teman-teman. Menjadi satu terobosan. Apalagi ya katanya mau ada 5G, tapi 5G itu yang kemarin ada yang cerita ya. Ketika diuji coba ternyata 5G itu memiliki ini apa namanya radiasi yang sangat kuat ya. Bahkan burung-burung yang terbang pun, mana siapa tuh yang cerita ya 5G ketika diuji coba ya, ternyata burung yang terbang pun sampai mati ya gara-gara kena 5G ya. Luar biasa 5G. Nah, ini strategi bisnis nih ya. Nah, dengan adanya sistem informasi manajemen digital ini ya. Oke, Mia, udah sampai rumah ya itu. Kayaknya sampai itu tadi naik motor sambil nge-zoom. Wah, keren banget tuh nge-zoom sambil. Memiliki sistem keamanan yang baik. Aplikasi mobile banking yang diterapkan kurang matang bisa menjadi celah bagi hacker untuk menyusup dan mensabotase. Nah, ini bahaya ya.
Nah, ini bahaya. Kenapa? Karena ini uang, dana ini uang orang, gitu kan? Bukan dan jumlahnya pun banyak ya. Bank itu kan bisa triliunan, ribuan triliun bahkan ya. Nah, kalau dia tidak memiliki sistem keamanan yang baik, nah itu bisa bobol ya. Bahkan ya pernah itu berita ya, bukan berita sih, semacam informasi melalui WhatsApp grup itu ya pernah ya. Dananya itu hilang hanya gara-gara ditelepon oleh orang yang mengaku dari suatu bank tertentu ya memang dia nabung di bank itu gitu kan. Nah, orang itu ceritanya dia ngaku sebagai admin atau apanya gitu pada bank itu gitu. Dia hanya bilang konfirmasi aja, apakah Bapak bernama apa ini? Iya. Lalu Bapak nama ibu kandungnya ini? Iya. Iya, iya. Nah, cuman jawab-jawab iya-iya saja. Begitu dicek ya ternyata rekeningnya tinggal 50.000 teman-teman ya bayangkan ya. Nah, itu berarti ada sistem keamanan yang kurang baik ya kan. Lalu menciptakan desain aplikasi mobile banking yang terbaik. Nah, desainnya juga harus dilihat. Strategi mudah ya, bagaimana apa namanya dia bisa informatif ya. Informatif tuh tidak menyulitkan orang gitu kan, tinggal klik-klik aja bisa langsung terbuka gitu ya. Pengecekan secara rutin terhadap akun-akun mobile banking milik para nasabah ya. Nah, selalu melakukan pengecekan secara rutin ya. Khawatirnya misalkan ada yang keamanannya terbuka, nah kan bahaya ya. Bahayanya ya nanti takutnya di-hacker. Ketika di-hacker, nah itu nasabah bisa ini apa namanya menulis macam-macam gitu kan di media informasi ya. Nah, proses bisnis ya. Nah, dulu mungkin ada namanya CDMA ya, CDMA, tapi sekarang udah nggak ada ya. Nah, proses bisnis ya, Bank XX merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia dengan diimplementasikannya XX Mobile ini ya. Tentunya mengundang banyaknya perusahaan luar untuk melakukan kerjasama dalam hal pembayaran dan pembelian antara lain ya, Telkom, telepon, pembayaran pulsa, GSM, internet ya, kredit dan lain-lainnya ya. Nah, ini ada tuh di aplikasi mobilenya ya. Lalu pembelian pulsa, telepon CDMA ya. Infrastruktur ya. Nah, dalam mobile banking ada infrastruktur, itu harus ada hardware. Hardware itu adalah alat-alatnya ya, semua telepon seluler, smartphone, komputer, tablet yang memfasilitasinya 4G, 3G, GPRS, WiFi ya. Ada aplikasi Java, enable ya, dan berbasis Symbian ya, iOS, Windows dan Android, ini adalah hardware. Nah, software pada saat ini layanan baru tersedia untuk smartphone dengan platform BlackBerry ya, dulu iPhone dan Android dengan operating system masing-masing perangkat ya, softwarenya ya. Storage itu semacam kapasitasnya ya, dan memiliki download size-nya itu 1,48 MB ya, dan storage yang dibutuhkan agar bisa menginstal aplikasi kurang lebih 20 MB. Nah, network teknologi komunikasi yang diterapkan menggunakan jaringan radio wireless seperti GSM, CDMA atau TDMA ya, dan jaringan lokal bank dengan protokol TCP or IP ya. Nah, ini dia dulu ada CDMA dan TDMA, sekarang mah tinggal GSM doang ya. Nah, pengguna semua nasabah bank ini memiliki akun rekening ya. Jika memiliki rekening, baik itu rekening giro maupun rekening tabungan, maka bisa menggunakan aplikasi ini ya. Nah, non nasabah namun sebatas menu umum saja ya. Nah, dia tidak bisa masuk ke dalam ya. Kalau nasabah baru bisa login ya istilahnya. Nah, ini konfigurasi networknya ya. Pertama manajemen PC dan message processing server dari bank dihubungkan ke mobile banking bank server. Manajemen PC melalui HTTPS, dan message processing server melalui GMS ya. Nah, ini yang ngerti IT nih ya. Nah, teman-teman ya, saya sarankan lagi ya, itu harus banyak-banyak belajar ya, terutama mengenai informasi teknologi ya. Karena itu adalah ilmu yang pasti kepake tuh ya, insya Allah kepake ya.
mungkin tidak sekarang, bisa jadi nanti ya, bisa jadi itu puluhan tahun lagi ya, beberapa tahun ke depan lagi mungkin ya sudah tidak ada lagi apa ya, tempat fisiknya ya. Dulu saya pernah bercerita gini teman-teman ya, kalau mau sedikit apa namanya, curhat ya. Saya pernah bilang gini ke teman saya tuh dulu, saya tuh terinspirasi ya dari film Harry Potter juga ya. Teman-teman tahu film Harry Potter nggak? Halo, halo? Tahu film Harry Potter? Oh, enggak ya. Nah, jadi gini, di film Harry Potter itu ada surat kabar ya, koran ya, koran. Korannya itu gambarnya bisa bergerak, ceritanya kan dunia sihir gitu ya. Nah, saya tuh ada semacam apa ya, bayangan juga. Ini jangan-jangan ke depannya surat kabar kita tuh kayak gini gitu loh. Gambarnya itu bisa bergerak ya. Nah, atau dalam artian bisa jadi newspaper itu ya, kertas koran itu bisa jadi udah nggak laku lagi, nggak kepakai lagi gitu kan. Saya pernah ngomong gitu. Tapi waktu itu teman saya bilang, ah nggak mungkin yang namanya koran berupa fisik ya, kertas itu pasti kepakai. Tapi saya yakin, ini yang namanya koran yang kertas-kertas kayak gini pasti bakalan nggak laku nih gitu kan ke depannya. Ternyata benar ya sekarang ya. Sekarang udah banyak berita-berita digital ya melalui smartphone ya kan. Bener kan gambarnya bisa bergerak ya. Gambarnya bisa bergerak kan kayak film Harry Potter ya. Ya, cuman bedanya kalau Harry Potter itu mungkin kertas-kertas ya. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan nanti di masa mendatang ya smartphone itu mungkin bisa setipis kertas ya dengan teknologi tinggi yang mana itu bisa ya benar-benar kayak film Harry Potter lah ya. Sihir itu kan sebenarnya teknologi juga ya. Pengembangan SIM ya, sistem informasi manajemen yang ada ke arah yang lebih baik atau mengikuti tren bisnis teknologi ya. Nah, sebenarnya sih teman-teman menariknya kalau kita belajar sistem informasi digital itu ya tadi ya, kita harus tahu ya bahwa zaman ini makin berkembang ya, zaman ini makin berkembang. Zaman ini makin lama makin apa ya, meluas, tapi satu sisi dia bisa menyempitnya tuh dari sisi mendapatkan informasi teman-teman ya. Kita sekarang kalau mau lihat apa kondisi di belahan negara lain, kita tidak perlu lagi ke sana kan. Nah, kalau bahasanya lagunya siapa tuh dulu tuh? Mau makan daging rendang Padang kan, tapi tidak harus pergi ke Padang gitu kan. Nah, kalau sekarang mau mana nih? Mau ke Amerika, harus ke Amerika ya. Tinggal buka aja ya internet ya. Nah, itulah ya salah satu fungsinya informasi digital. Nah, dalam dunia keuangan pun juga begitu ya. Kita tidak perlu jauh-jauh ke ATM, kita tidak perlu jauh-jauh pergi ke banknya, tinggal buka di handphone ya, sudah langsung ya bisa transaksi ya. Nah, jadi itulah yang menjadi manfaat kita belajar ya. Jadi kita tuh belajar itu tidak selalu linear, artinya linear itu maksudnya langsung satu juga kita langsung bisa bermanfaat enggak ya. Ada jangka panjang ke depan ya. Kita tuh belajar ternyata manfaatnya bukan sekarang, tapi bisa jadi 5 tahun yang akan datang baru kita rasakan manfaatnya. Kalau kita nggak belajar pada saat itu mungkin wah saya nggak tahu apa-apa tuh ya. Ya teman-teman, jadi seperti itu. Ini yang on cam hanya Mia saja, Muhammad Wildan, Nasrul, Dia ya. Mudah-mudahan tidak dalam keadaan di dunia lain ya, tidur maksudnya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Kalau memang tidak ada, kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, doa. Subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.